Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dava Pratama, NIM 23030010082, Probel B1 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar pendidikan sejarah yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai berikut. Yang pertama, apa itu hakikat pendidikan sejarah? Pendidikan sejarah adalah disiplin yang mempelajari dan memahami peristiwa masa lalu dan dampaknya terhadap perkembangan manusia dan masyarakat. Tujuan utama pendidikan sejarah adalah mengajarkan siswa tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, membangun pemahaman tentang masa lalu, dan mengembangkan keterampilan pemikiran kita. Pendidikan sejarah penting karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mempelajari sejarah membantu siswa memahami akar-akar permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Yang kedua, pendidikan sejarah membantu mengembangkan keterampilan pemikiran kritis. Contoh hakikat pendidikan sejarah. Yang pertama, memahami masa lalu. Yang kedua, pengembangan identitas dan kesadaran. Dan yang ketiga, pembelajaran dari kesalahan masa lalu. Materi kedua yaitu urgensi pendidikan sejarah. Masa lalu mengajarkan kita tentang masa kini, karena sejarah memberi kita alat untuk menganalisis dan menjelaskan masalah di masa lalu. Sejarah memposisikan kita untuk melihat pola yang mungkin tidak terlihat di masa sekarang. Menanamkan nilai-nilai. Pendidikan sejarah juga dapat menanamkan nilai-nilai seperti nasionalisme, toleransi, dan persatuan. Menghindari pengulangan kesalahan. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat menghindari pengulangan kesalahan di masa lalu dan memperbaiki keadaan di masa kini. Hubungan sejarah dengan ilmu politik. Sejarah dan ilmu politik berhubungan dekat satu sama lain. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sejarah yang mempelajari tatanan administratif dan perkembangan suatu negara. Tokoh-tokoh yang mengaitkan sejarah dengan politik. Freeman menegaskan bahwa sejarah adalah politik masa lalu, sedangkan politik masa kini adalah sejarah masa depan. Yang kedua, Sultan mengemukakan sejarah adalah bentuk lampau dari ilmu politik yang ada pada masa sekarang. Dan yang ketiga, Johnson mengatakan sejak awal sebagian besar pembelajaran sejarah di sekolah mempelajari bentuk, perubahan, kegiatan di dalam pemerintahan suatu negara. Yang keempat, berpikir historis model thinking project. Berpikir historis adalah cara berpikir yang khas dalam disiplin ilmu sejarah. Berpikir historis melibatkan kemampuan untuk menganalisis dan memahami peristiwa sejarah secara kritis dan komprehensif. Contoh penerapan SD, metode thinking project dapat digunakan untuk mengajarkan siswa tentang peristiwa sejarah lokal. Siswa dapat diminta untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan orang tua atau kakek nenek, membaca buku sejarah, atau mengunjungi museum. Yang kedua, SMA. Metode thinking project dapat digunakan untuk mengajarkan siswa tentang peristiwa sejarah nasional atau internasional. Siswa dapat diminta untuk membaca berbagai sumber sejarah tentang peristiwa tersebut, seperti buku sejarah, artikel, jurnal, atau dokumen pemerintah. Dan yang terakhir, perguruan tinggi. Metode thinking project dapat digunakan untuk mengajarkan mahasiswa tentang metode penelitian sejarah.
mahasiswa dapat diminta untuk memilih topik penelitian sejarah, mengumpulkan sumber-sumber sejarah, dan menulis karya ilmiah tentang topik tersebut. Yang kelima, berpikir kritis model NCHS, National Center for History in the School atau disingkat NCHS, mengembangkan model berpikir historis yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu berpikir kronologis. Berpikir kronologis adalah kemampuan untuk memahami urutan waktu dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, pemahaman historis, historical comprehension. Pemahaman historis adalah kemampuan untuk memahami peristiwa-peristiwa masa lalu secara mendalam. Analisis dan interpretasi adalah kemampuan untuk menganalisis sumber-sumber sejarah dan membuat interpretasi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Keenam, kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah adalah kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah pada masa kini dan bagi masa yang akan datang. Menyadari dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan. Kesadaran sejarah dapat dikembangkan melalui pembelajaran sejarah yang berfokus pada pengembangan berpikir historis. Pembelajaran sejarah yang berfokus pada pengembangan berpikir historis dapat membantu siswa untuk memahami peristiwa sejarah secara kritis dan komprehensif sehingga mereka dapat mengembangkan kesadaran sejarah mereka. Ketujuh, pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat. Pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan sejarah dapat membantu siswa dan masyarakat untuk yang pertama, memahami masa lalu dan menggunakannya untuk memahami masa kini dan masa depan. Yang kedua, mengenal diri sendiri dan bangsanya. Dan yang terakhir, membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa. Yang kesembilan, pendidikan sejarah sebelum kemerdekaan. Pendidikan sejarah sebelum kemerdekaan dibagi 3 periode. Yang pertama, zaman penjajahan Portugis. Pada zaman penjajah Portugis, pendidikan sejarah belum berkembang dengan pendidikan hanya diberikan kepada anak-anak bangsawan dan para calon pendeta para calon pendeta. Yang kedua, zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan sejarah mulai berkembang. Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi, tetapi kualitas pendidikan yang diberikan masih rendah. Dan yang terakhir, zaman pendidikan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, pendidikan sejarah diubah untuk memenuhi kepentingan Jepang. Pemerintah Jepang mengajarkan sejarah Jepang dan sejarah Asia Timur kepada siswi-siswi Indonesia. Tetapi tokoh-tokoh ada yang mengembangkan pendidikan sejarah di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, Sudirohusodo, dan lain-lain. Pendidikan sejarah setelah kemerdekaan sampai saat ini. Pada saat ini, pendidikan sejarah di Indonesia masih terus mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu sejarah dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan sejarah yang lebih berkualitas. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam pendidikan sejarah saat ini adalah penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Metode pembelajaran yang digunakan tidak hanya berfokus pada metode ceramah, tetapi juga metode diskusi, presentasi, dan simulasi.
Yang ke-11, pemaknaan dan arti penting masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari kehidupan manusia. Masa lalu dapat dimaknai sebagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Arti penting masa lalu bagi manusia dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain yang pertama, aspek pengetahuan. Masa lalu dapat menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Yang kedua, aspek nilai. Masa lalu juga dapat menjadi sumber nilai bagi manusia. Dengan mempelajari masa lalu, manusia dapat mengetahui tentang nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur. Aspek identitas. Masa lalu juga dapat menjadi bagian dari identitas manusia. Dengan mempelajari masa lalu, manusia dapat mengetahui tentang asal-usul dan budayanya. Dan yang terakhir, pendidikan sejarah dan nasionalisme. Pendidikan sejarah memiliki peran yang penting dalam pembentukan nasionalisme. Pendidikan sejarah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sejarah bangsanya, termasuk perjuangan bangsa dalam mempercayai kemerdekaan. Pendidikan sejarah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara yang pertama, menyampaikan kisah perjuangan bangsa. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa kebanggaan terhadap bangsawan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.